Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an natimmal hajja wal umrata lillahi ta'ala al-qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad habibillahi azza jalla wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita ikut mendoakan mudah-mudahan seluruh jamaah haji yang akan berangkat maupun yang sudah berangkat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mulai dari keberangkatan melaksanakan ibadah haji, umrah, ziarah Rasulullah dan ibadah-ibadah lainnya diberikan kelancaran dan hajinya menjadi haji yang mabrur. Umrah mabrurah, ziarah maqbulah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ambil tabarruk dari kitab At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah. Qala al-musannif al-ustadul Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, matta'ana Allah bi tuli hayati syarifah wa bi ulumihi fid daraini. Amin. Kitabul Haji wal Umrah, kitab haji dan umrah. Ta'riful haji lughatan al-qasdu. Definisi haji secara bahasa adalah menyengaja. Wa syar'an, dan di dalam syarak, qasdu baitillahil haram lin nusuk, menyengaja Baitullah yang mulia untuk melaksanakan ibadah. Jadi haji itu adalah menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Ta'riful umrah lughatan az-ziyarah. Kalau umrah secara bahasa maknanya ziarah atau berkunjung. Wa syar'an, dan di dalam syarak, ziyaratu baitillahil haram lin nusuk, menziarahi Baitullah atau Ka'bah yang mulia untuk ibadah. Ini maknanya haji dan umrah. Wal aslu, adapun dalil, asal, dasar fi wujubil haji, di dalam wajibnya haji, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi dalam ayat ini jelas diterangkan orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah wajib haji, ya. Mampu itu maksudnya punya ongkos berangkat dan pulang serta biaya keluarganya yang ditinggalkan selama berada di Makkah Madinah. Wasanatu fardihi, adapun tahun diwajibkannya haji, fisanati sadisa minal hijrah, adalah pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi haji ini oleh Allah diwajibkan sejak Rasulullah hijrah ke Madinah dapat 6 tahun. Waktu itulah haji diwajibkan. Wakila as-sanatu tasi'ah, tapi ada yang mengatakan haji itu diwajibkan pada tahun ke-9.
Fadluhu, keistimewaan haji, keutamaannya. Fil hadis, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah dengan umrah berikutnya itu menjadi penebus dosa di antara kedua umrah. Dan haji yang mabrur adalah tidak ada balasan kecuali surga. Ya, jadi ini keutamaan pertama haji. Dalam hadis ini diterangkan, orang yang umroh, misalnya umroh tahun ini, kemudian 2 bulan lagi umroh, atau 1 tahun lagi umroh, itu umrohnya menjadi penebus dosa di antara umroh yang satu dengan yang lain. Kalau haji mabrur, itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Ya, tidak ada balasan yang lebih besar daripada surga. Karena kelak di akhirat tempat itu hanya 2. Kalau tidak di neraka, ya di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyanid dhunuba wal faqra kama yanfil kiru khabathal hadid wad dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Kata Rasulullah, tabi'u bainal hajji wal umrah, lakukanlah haji dan umrah. Fa innahuma, karena haji dan umrah, yanfiyanid dzunub, itu akan membersihkan dosa, wal faqra, dan menghilangkan kefakiran. Kama yanfil kir, sebagaimana api tukang besi membersihkan khabathal hadid, kotoran besi, wad dhahab, dan emas, wal fiddah, dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrur, dan tidak ada untuk haji yang mabrur thawabun, pahala, illal jannah, kecuali surga. Jadi dalam hadis ini dijelaskan haji dan umrah itu menghapuskan dosa, ya. Terutama haji itu menghapuskan dosa, termasuk dosa besar, ya. Di sini takliknya di bawah, fal hajjul mabrur yukaffirud dzunub hatta al kaba'ir bil ittifaq. Haji yang mabrur itu menghapuskan dosa sampai dosa-dosa besar, ya. Jadi dosa besar itu juga diampuni, dimaafkan oleh Allah ketika orang sudah melakukan ibadah haji. Ini dengan kesepakatan ulama, ya. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa haji itu menghapuskan dosa semuanya, ya, termasuk dosa besar. Wa kadzalika tabi'atin nas indar ramli bi syarti alla yatamakkan minal wafa' ba'dah. Nah, termasuk haji ini menurut Imam Ramli menghapuskan dosa kepada manusia, ya. Jadi termasuk dosa kepada manusia itu diampuni oleh Allah, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan syarat setelah pulang haji memang tidak mungkin untuk minta maaf misalnya, ya. Itu diampuni oleh Allah. Ini untuk haji, ya, luar biasa. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan haji itu menghilangkan kefakiran, ya. Jadi orang yang melakukan haji itu dijamin rizkinya akan semakin banyak, ya, akan semakin lancar. Tidak ada ceritanya orang itu dulu kaya, sekarang jadi miskin. Kenapa? Naik haji, ya. Tidak ada. Orang yang haji atau umroh itu rizkinya akan semakin diberikan kelancaran oleh Allah, semakin barokah. Terutama di antara cara melakukan haji, ya. Cara melakukan haji itu ada 3. Ada haji ifrad, ada haji qiron, ada haji tamattu, ya. Nah,
Untuk haji ifrad kata para ulama ini yang sangat melancarkan rizki ya, haji ifrad. Tapi ya sulit ya, sulit. Haji ifrad itu paling berat. Kebanyakan itu cara haji kita ya itu adalah tamattu ya. Jadi haji menghilangkan kefakiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarthus wa lam yabsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa haji di Baitullah ini kata Rasulullah, maka dia tidak berbicara kotor dan tidak melakukan dosa, maka dia pulang seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya ya. Jadi orang yang melakukan haji dan hajinya mabrur, selama haji tidak mengucapkan perkataan-perkataan kotor, selama haji itu tidak melakukan dosa, maka pulang dari haji itu seperti anak kecil, bersih dosanya ya. Maka ini penting untuk yang mau berangkat haji harus betul-betul sadar bahwa orang haji itu adalah duyufur rahman. Duyufur rahman itu tamunya Allah ya. Kalau tamunya Allah, pasti oleh Allah itu akan dihormat. Akan dihormat. Seperti kita misalnya diundang pejabat ya, diundang bupati misalnya. Itu pasti tamunya bupati akan dihormat. Apalagi diundang presiden. Nah, orang haji itu adalah undangan dari Allah, ya, tamunya Allah. Maka segala yang diterima mulai dari perjalanan itu adalah hidangan dari Allah. Misalnya ya di tempat penampungan itu berdesak-desakan atau antri ketika mau naik pesawat atau hal-hal yang lain, itu husnudzon, itu adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada guru saya ya. Guru saya itu dulu punya penyakit. Ini setiap jam itu harus kencing. Nah, ketika haji itu antri ya di kamar mandi. Setelah antri ternyata ada orang tua. Orang tua ini minta didahulukan karena tidak kuat katanya. Akhirnya mengalah. Ya, orang tua tadi disuruh masuk dulu ke kamar mandi. Nah, setelah itu, setelah selesai guru saya ini masuk, keluar itu terus sembuh. Ya. Sampai sekarang sudah meninggal beliau. Ya, sampai beliau itu bertahun-tahun penyakit yang biasanya selalu ke kamar mandi tiap jam itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala yang dialami jamaah haji baik selama di Makkah dan Madinah itu adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang haji itu adalah duyufur rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita oleh Allah ya diwajibkan, diundang, dipanggil untuk haji ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك